Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana menentukan fungsi kuadrat. Setelah kalian kemarin belajar menggambar sketsa dari fungsi kuadrat, ya, grafiknya, sekarang kita akan menentukan fungsi kuadratnya, baik dari grafik yang diketahui ataupun dari sebuah soal, ya. Ada 4 hal yang perlu kalian ketahui untuk menentukan fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu, ini ada 4 rumus, ya. Ini rumus yang pertama. Nanti tergantung mana yang diketahui dari soalnya. Untuk rumus yang pertama ini dipakai manakala yang diketahui adalah titik potong terhadap sumbu X, ya. Ini manakala yang diketahui adalah titik potong terhadap sumbu X. Kemudian rumus yang kedua, ini apabila yang diketahui adalah titik puncaknya. Ini apabila yang diketahui titik puncak. Kemudian, yang ini apabila yang diketahui dia menyinggung sumbu X. Kalau ini memotong, ya, berbeda antara memotong dengan menyinggung. Kalau memotong berarti dia 2 titik, kalau menyinggung berarti hanya 1 titik. Kemudian yang terakhir, rumus ini apabila ada diketahui 3 buah titik yang membentuk persamaan atau fungsi kuadrat. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat min 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Di sini diketahui bahwa grafiknya itu memotong sumbu X, yaitu memotong di kuadrat koordinat ini dan kemudian karena dia memotong sumbu X di 2 titik, maka nanti yang dipakai adalah rumus yang pertama. Kondisi ini kalau kita gambarkan dalam grafik, akan seperti ini, ya, ilustrasinya. Memotong sumbu X di negatif 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y di 0,3. Tadi diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X. Maka nanti rumus yang dipakai adalah yang pertama, yaitu Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Maka kita identifikasi dulu, ya. Negatif 2 ini, maka dia adalah X1. Kemudian 3 ini, dia adalah X2. Mau ada titik lain yang memotong, yaitu di sumbu Y. Maka ini sebagai X-nya dan ini sebagai Y-nya. Ya. Langkah yang pertama untuk mencari fungsi kuadrat adalah selalu mencari nilai A, ya. Setelah itu baru mencari fungsi kuadratnya. Oke, kita masukkan Y-nya ini adalah 3, kemudian X-nya adalah 0, X1-nya adalah
min 2 dan X2-nya adalah 3. Oke, kita masukkan Y-nya 3, berarti 3 sama dengan A-nya yang kita cari dulu, kemudian X-nya adalah 0, ini X-nya ya, kurangi X1-nya, negatif 2, negatif, kita kurang lagi, kemudian dikali X-nya 0, kurangi X2-nya adalah 3. Ya, ini X2-nya adalah 3. Oke, maka kita hitung 3 sama dengan A, ini 0 tambah 2 ya, berarti kali 2, 0 kurangi 3, berarti kali min 3. Sehingga di sini 3 sama dengan A kali negatif 6. Sehingga A-nya sama dengan 3 per negatif 6. Maka A-nya ketemu min 1/2. Nah, setelah A-nya ketemu, nah baru kita masukkan A-nya ke persamaan ini ya. Yang ini kita abaikan ya. Kita masukkan lagi, tuliskan Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Y sama dengan A-nya kita substitusikan min 1/2 X kurangi negatif 2 ya. Ini X-nya adalah negatif 2. Nah, kemudian kali X. X2-nya adalah 3. Oke, berarti Y sama dengan min setengah. Ini jadi plus 2 X min 3. Nah, dikalikan dulu yang aljabarnya distributif ya. X kali X, X kuadrat. Kemudian kali ini berarti min 3X plus 2X, sini min 6. Sehingga Y-nya sama dengan min setengah kali X kuadrat min X min 6. Baru kita kalikan menjadi min setengah X kuadrat. Ini min kali min menjadi plus setengah X plus 3. Nah, ini dia persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya yang melalui negatif 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y di 0,3. Ya, jadi diingat langkahnya adalah selalu mencari A dulu ya. Nah, ini karena yang diketahui memotong sumbu X, maka rumus yang dipakai adalah ini. Oke. Ya, next kita lanjut. Contoh yang kedua, tentukan fungsi kuadrat ya, grafiknya memotong sumbu X. Nah, di sini memotong sumbu X pada koordinat 1,0 dan ada diketahui titik puncak. Nah, maka kita nanti pakai rumus yang diketahui titik puncaknya. Dan grafik terus memotong titik puncak di sini. Titik puncaknya ada di 1, negatif 4. Nah, kalau kita ilustrasikan grafiknya kira-kira seperti ini ya. Ya, memotong sumbu X di min 1,0 di sini, kemudian titik puncaknya ini yaitu 1, negatif 4. Nah, karena diketahui titik puncaknya, maka nanti rumus yang dipakai adalah Y sama dengan A kali X min, nah, XP dikuadratkan ditambah YP. XP ini adalah X puncak ya, kemudian Y ini Y puncak. Ini berarti XP-nya adalah 1, kemudian YP-nya adalah negatif 4.
Nah, ini berarti titik lainnya. Ini sebagai X dan ini Y. Nah, kita cari dulu, selalu cari A-nya. Yang diketahui, substitusikan ke rumusnya. Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan A kali X-nya negatif 1. Ya, negatif 1 dikurangi XP. XP-nya 1, berarti dikurangi 1. Dikuadratkan, ditambah YP-nya negatif 4. Min 4. Nah, dimasukkan A min 1 kali min 1. Itu adalah negatif 2. Nah, seperti ini. Berarti 0 sama dengan A kali negatif 2 dikuadratkan. Itu 4 min 4. Nah, min 4-nya dipindahkan ke ruas kanan menjadi positif ya. Berarti 0 plus 4 sama dengan 4A. Maka A-nya sama dengan 1 ya. 1 dari mana? 4 dibagi 4. Nah, setelah ketemu A, nah, maka yang ini tidak kita pakai lagi ya. Nah, yang kita pakai adalah ini. Kita tulis lagi rumusnya. Y sama dengan A X min XP dikuadratkan plus YP. Sehingga Y-nya sama dengan A-nya 1. X min XP-nya adalah 1 dikuadratkan ditambah min 4. Nah, maka Y sama dengan 1. Nah, ingat, rumus di sini dikuadratkan, maka kalian perlu mengingat rumus. Nah, saya tuliskan di sini ya. A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi 2 kali yang depan dikuadratkan dikurangi 2 kali A kali B, depan kali belakang. A, B ditambah B dikuadratkan. Ya, maka yang ini menjadi X depan dikuadratkan X kuadrat kurangi 2, ini ada 2 ya, 2 kali depan kali belakang. 2 kali X kali min 1, ya, berarti 2X. Plus belakang dikuadratkan 1 kurangi 4. Sehingga Y-nya sama dengan, ini kalian distributifkan, ya, menjadi X kuadrat min 2X plus 1 kurangi 4. Ini Y ya, sehingga grafiknya atau fungsi kuadratnya adalah X kuadrat min 2X min 3. Oke, ini contoh yang kedua. Yang mana diketahui titik puncaknya, maka pakai rumus ini ya. Kemudian contoh yang ketiga, kalian perhatikan, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X pada koordinat 1,0 dan memotong sumbu Y di koordinat 0,2. Nah, ini menyinggung. Nah, kalau yang nomor pertama tadi adalah memotong ya. Jadi memotong sumbu X di 2 titik. Kalau menyinggung hanya pada 1 titik. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini. Nah, ini memotong sumbu X hanya ada di 1 titik. Ya, disebut sebagai menyinggung. Kemudian memotong sumbu Y di 0,2. Nah, ini menyinggung, maka nanti rumus yang dipakai adalah Y sama dengan A X min X1 kuadrat. Ya, berarti X1-nya adalah ini, ya, ini X1. Kemudian ini adalah X-nya, 2 adalah Y-nya. Oke, kita masukkan. Y-nya adalah 2 sama dengan A-nya nanti yang dicari dulu. Kemudian X kurangi X1-nya adalah 1. Ya, kemudian 2 sama dengan, oh ini X-nya harusnya diisi berapa?
0 ya. Nah, ini bukan X ya, tapi langsung kita substitusikan bahwa X-nya adalah 0. 0. Oke, kemudian A, 0 kurangi negatif 1 berarti min 1 kuadrat, maka 2 sama dengan A kali 1, sehingga A-nya adalah 2. Nah, setelah ketemu A-nya, baru kita cari fungsi kuadratnya dengan menuliskan kembali rumusnya. Nah kemudian, yang ini yang tidak dipakai lagi ini ya, yang kita pakai ini Y, tetap Y, kemudian A-nya kita pakai ini 2, kemudian X kurangi X1-nya adalah 1. Nah, ini ada kuadrat. Nah, jangan ketinggalan. Keliru ntar ya. 2 kali. Nah, ini seperti yang tadi. Depan dikuadratkan. Nah, kemudian 2 kali depan kali belakang. Jadi 2 kali X kali min 1. Jadi min 2X. Belakang dikuadratkan, min 1 dikuadratkan. Jadi 1. Ya. Nah, baru distributif. Ini ke sini, ini kali ini, ini kali. Nah, hasilnya 2 kali X berarti 2X kuadrat. 2 kali min 2X berarti min 4X. 2 kali 1 plus 2 ya. Ini dia fungsi kuadrat yang menyusun sumbu X di 1,0 dan memotong sumbu Y di 0,2. Oke, sudah ada 3 contoh dengan 3 tipe yang berbeda. Sekarang tipe yang ketiga, yaitu tipe yang keempat ya. Nah, fungsi kuadrat. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui min 1,1, 0,4, dan 1,5. Nah, ini berarti diketahui 3 titik. Nah, kalau kita ilustrasikan, grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Melalui negatif 1,1, ini negatif 1, negatif 1, kemudian 0,4 dan 1,5 ya. Ini negatif 1, negatif 1 ya. Nah, oke. Karena diketahui tidak 3 titik yang berbeda, nanti rumus yang dipakai adalah tipe yang keempat tadi, yaitu fx. Ya, ini adalah bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Boleh pakai fx, boleh pakai y ya, tidak masalah. Fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini tadi, ini negatif 1 ya. Oke, nah pasangan negatif 1, negatif 1 ini artinya bahwa f-1 itu sama dengan min 1, kemudian di sini f0 itu sama dengan 4, dan sebelah sini berarti f1 sama dengan 5. Nah, ini ketiga fungsi ini f-1 sama dengan min 1, f0 sama dengan 4, dan f1 sama dengan 5 akan kita substitusikan ke fungsi kuadrat ini. Nah, yang paling mudah dulu kita substitusikan yang f0 ya, berarti x-nya diganti dengan 0, maka akan sama dengan nilainya adalah 4. Berarti y-nya sama dengan 4. Yuk, kita masukkan bahwa f0 itu sama dengan 4 ya. Berarti kita masukkan ke sini, y-nya itu berarti 4 sama dengan a-nya belum tahu, x-nya adalah 0 kuadrat plus ya, x-nya diganti 0 ya, berarti b kali 0 plus c.
A kali 0, 0 kuadrat 0, ini 0, maka akan ketemu, ya ini 0, 0 tambah C, maka ketemu C-nya sama dengan 4. Oke, baru kita substitusikan berikutnya, boleh F-1 atau F1 dulu, sama saja F-1, maka kita substitusikan A kali min 1 kuadrat tambah B kali min 1 tambah C. F-1 nya sama dengan negatif 1 sama dengan A kali 1 tambah min B ya. Min B plus C nya sama dengan 4. Nah, 4-nya pindahkan ke ruas kiri, ya berarti min 1 min 4 sama dengan A min B. Ya, berarti kita temukan persamaan. Nah, ini bisa disebut persamaan yang pertama ya, min 5 sama dengan A kurangi B. Oke, kemudian kita substitusikan F1 sama dengan 5. F1, nah berarti A-nya, X-nya diganti 1. 1 kuadrat B kali 1 plus C. F1 itu 5, kita ganti F1-nya dengan 5. A plus B plus C-nya ketemu 4. Oke, 4-nya substitusi ke sana menjadi 5 kurangi 4 sama dengan A plus B, sehingga A plus B sama dengan 1. Ketemu persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1 dan 2, kita eliminasi, kita tulis di sini. A tambah B sama dengan 1, dan A kurangi B sama dengan min 5. Nah, eliminasi ya, ini saya tambah menjadi 2A, ini tadi 1, tambah min 5, berarti sini min 4. Maka A-nya ketemu negatif 2. Nah, A negatif 2, kita substitusikan ke sini, ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang pertama, boleh persamaan yang kedua. A tambah B sama dengan 1. A-nya min 2. Min 2 ditambah B sama dengan 1, maka B-nya sama dengan 1. Ini pindah ke ruas kanan menjadi 3. Oke? Nah, A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, C-nya sudah ketemu ini. Maka berarti, nah, kalau bentuk umum tadi persamaan kuadratnya adalah ini, maka persamaan kuadratnya, nah, saya tuliskan di sini ya. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A-nya adalah min 2, berarti min 2X kuadrat, B-nya 3, plus 3X, C-nya 4, plus 4. Nah, seperti ini ya. Ini tipe yang keempat. Oke. Satu lagi. Nah, sekarang kalian boleh menebak ini menggunakan, kan ada 4 rumus ya tadi. Nanti kita akan menggunakan yang mana? Nah, coba perhatikan. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya. Nah, ini diketahui sumbu simetrinya X sama dengan min setengah. Kemudian memotong sumbu X di 2,0 dan memotong sumbu Y di 0,2. Nah, sehingga kalau kita ilustrasikan grafiknya seperti ini. Nah, ini yang garis putus-putus ini adalah sumbu simetri. Kemudian titik potong ke sumbu Y, di sumbu Y adalah 0,2 dan di sumbu X 2,0. Nah, dengan menggunakan sifat sumbu simetri, maka
kita bisa mencari titik potong dengan sumbu X yang lainnya di sini koordinatnya ya. Karena sumbu simetri itu seperti simetri lipat ya. Ini ke sini 2, 2,5 ya. Setengah, maka di sini akan ketemu berapa? Ini min setengah. Nah, ini berarti akan ketemu negatif 3,0 ya. Ini di sini adalah 1, kemudian negatif 2, negatif 3. Nah, maka dengan menggunakan sumbu simetri akan diketahui titik potong terhadap sumbu X. Nah, berarti ada 2, yaitu di 2,0 dan min 3,0. Nah, karena diketahui 2 titik potong ini, maka kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Nah, kemudian kita masukkan Y-nya adalah ini tadi 0 ya. Ini X, di sini Y. Berarti kita masukkan Y-nya adalah 2. A-nya dicari dulu, kemudian X1-nya adalah 2 ini tadi ya. Ini X1, ini X2. X min 2 kali X min 3, sehingga ketemu, oh ya, X-nya ini seharusnya diganti berapa? Iya, diganti 0, supaya nanti bisa ketemu A-nya ya. Oke, kita hapus dulu bahwa X-nya ini kita ganti dengan diganti dengan 0 ya. Ini 0 dari sini ya. Ya, maka ini berarti A kali negatif 2 kali 3, sehingga 2 sama dengan A kali min 6. Maka A-nya adalah A-nya adalah ini 2 per min 6, sehingga sederhanakan menjadi min 1/3. Nah, baru kita cari fungsi kuadratnya Y sama dengan A kali E min X1. Nah, Y-nya tetap, A-nya kita masukkan min 1/3 X min 2 X min 3 ya. Y sama dengan min 1/3 X min 2, ini jadi plus ya, sehingga menjadi X kuadrat, nah distributif, min plus 3X plus min 2X min 6. Nah, distributif lagi, min, oh ini disederhanakan dulu ya, X kuadrat plus X min 6. 3X kurangi 2X jadi plus X, sehingga menjadi baru distributif min 1/3X kuadrat min 1/3X. Nah, ini jadi plus 2 ya. Oke. Nah, jadi bisa menggunakan 4 rumus yang menggunakan rumus titik potong terhadap sumbu X yang ada 2 buah ya. Nah, apakah bisa menggunakan rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c? Bisa. Kenapa? Karena ini diketahui ada 3 titik, 0,2, 2,0 dan min 3,0. Oke, silakan boleh kalian coba sendiri untuk menggunakan rumus tipe yang keempat, yaitu fx kuadrat plus bx plus c. Ya, demikian materi hari ini tentang bagaimana menentukan fungsi kuadrat. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.